Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba mensimulasikan aplikasi web based untuk penjualan, bisa digunakan untuk UMKM menengah ke bawah. Silahkan teman-teman simak baik-baik. Nah, di sini di awal tampilan itu pastinya login terlebih dahulu. Nah, setelah login nanti tampilan dashboardnya akan seperti ini. Sini ada total produk, kemudian ada hutang yang dari pembelian, kemudian ada hutang umum, kemudian di sini juga ada table stok produk-produk yang stoknya menipis, kemudian transaksi terbaru karena ini belum ada kita coba. Nah, oke kita coba pertama untuk sesi pertama ini kita akan coba di pembelian terlebih dahulu. Nah, kemudian begini tampilan form pembeliannya. Kita suppliernya pastinya kita pilih suppliernya, tanggal pembelian tanggal berapa, kemudian nomor fakturnya kita input, kemudian tanggal jatuh tempo pembayarannya, kemudian ini masuk utang, lunas atau hutang. Kalau kita rata-rata pembelian itu pasti hutang. Nah, kemudian produknya apa? Nah, misalnya ini produk. Di sini ada harga beli, kemudian ada harga jual. Nah, ini ada quantity berapa pembelian. Harga beli kalau ada perubahan, masukkan harga belinya. Kemudian jika kita ingin mengubah harga jualnya, kita lakukan perubahan. Ini saya skip dulu perubahannya nanti. Nah ini contoh. Ini stoknya kosong. Oke, misalnya ada perubahan harga belinya jadi 100.000. Nah, harga jualnya saya biarkan tetap. Kemudian masuk 10, kemudian yang agak mahal. Oke, ini harga belinya tetap saya masukkan 100. Nah, tambahkan list. Nah, kemudian saya simpan. Oke, nah pembelian berhasil disimpan. Nah, ini otomatis kita ada transaksi pembelian sebanyak 1 kali, kemudian total nilainya 3.323.120. Nah, ini pembelian hari ini total selama 1 bulan seluruhnya. Kemudian ini bulan ini hari ini. Nah, kemudian di sini juga ada data pembelian kita. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini. Nah, kembali. Kemudian setelah kita lakukan pembelian tadi, otomatis dia akan menjadi hutang karena kita anggap hutang tadi. Maka otomatis dia akan masuk ke dalam hutang pembelian. Nah, ini hutang pembelian. Ada hutang pembelian kepada Sukses Makmur sebesar 3.323.000. Jadi, jika ingin kita bayar, lakukan pembayaran. Misal, kita coba pembayaran 1. Nah, kita pilih hutangnya ini. Kita angsur hutangnya sebanyak 1 juta. Oke. Kita anggap tanggal pembayaran hari ini. Kita bayarkan tunai. Catatannya kita strip aja, kemudian kita simpan. Nah, otomatis begitu disimpan itu sudah menunjukkan bahwa ada progres 30-19%. Itu sisa utang kita tinggal sekian, dibayar sekian. Nah, itu sudah terdata. Nah, begitu juga dia akan masuk ke dalam laporan rekap keuangan. Rekap utang. Nah, ini. Dia akan masuk ke dalam rekap utang. Bahwa kita memiliki utang, total dibayar sekian, sisanya sekian. Jatuh tempo, jika memang ada nanti yang akan jatuh tempo, otomatis dia akan menampilkan. Di sini ada utang pembelian. Oke, kita anggap pembelian selesai. Kemudian kita lakukan penjualan. Nah, berarti pembelian tadi udah, stok barang kita sudah ada, baru kita bisa melakukan penjualan. Nah, inilah dia produk-produk yang ada stoknya. Jadi produk-produk yang tidak ada stoknya tidak akan tampil di sini. Nah, di sini sebenarnya bisa kita upload fotonya. Jadi teman-teman bisa mengupload foto untuk produk-produk ini. Sengaja saya tidak buat fotonya. Kalau ingin menambahkan foto silakan aja. Abon Sapi Bima misalnya. Ya, kita ambil Abon Sapi Bima. Abon Sapi Bima. Nah,
Ini kita edit, kemudian kita tambahkan fotonya. Boleh-boleh aja. Ya, mana ya picture. Ini kita foto ini aja. Oke, update produk. Nah, Bon Sapi Bima tadi itu udah otomatis sudah ada fotonya. Bentar. Oke. Nah, oke. Ini sudah tampil yang kita masuk tadi. Jadi kita tinggal pilih aja kalau mau cari nama apa, nama produknya silahkan dicari. Nah ini, nah abon ayam. Misal kita mau nambah nih, kita beli abon ayam, kemudian abon sapi, kemudian lastar. Nah, di sini ada abon ayam ini harga maksudnya itu kadang kedai-kedai kecil itu dia hanya butuh saya mau beli abon ayam itu duit saya ada 200.000 gitu. Nah, dia bisa jadi pengeluaran kita 1,33 stok kita. Kemudian ini contohnya. Oh, uang saya ada 300.000 gitu. Berarti ada 1,97. Nah, total belanja dia ada 620.390. Kalau mau pakai diskon, silakan pakai diskon harga. Misalnya diskonnya 390 misalnya. Nah, berarti diskonnya 0,1%. Dia harus membayar 620.000. Nah, berarti uangnya berapa? Uang 700.000. Baliknya 80.000. Simpan. Nah, oke. Jika sudah disimpan, ya silakan dicetak. Mau dicetak, ini akan berbentuk struk. Nah, jika tidak dicetak, ya sudah. Nah, ini hasil penjualan kita tadi itu akan masuk ke dalam sini. Bahwa kita sudah sudah melakukan penjualan 620.000. Diskon 390 rupiah. Kemudian total dibayar itu 700.000. Total kembalian 80. Nah, ini total sebelum diskon. Jadi brutonya ini setelah diskon. Nah, ini diskonnya ada 390. Ini setelah diskon 620. Berarti di sini juga nanti ada retur sama closing kasir. Nah, ini dia. Nih, pendapatan bersih 620.000. Nah, di sini juga ada pengeluaran harian. Jadi, misalnya ada pengeluaran harian di toko, misalnya ada pengeluaran harian bahan operasional, misalnya nama operasionalnya bayar listrik nominalnya sebesar 120.000 itu token listrik token. Oke, metode pembayarannya tunai, simpan. Nah, kemudian sudah ada pengeluaran otomatis, sudah ada pengeluaran sebanyak 120. Jadi dari transaksi closing kasir tadi, misalnya nanti petugas itu saat closing dia harus nyetor uang sebanyak 500.000 karena sudah ada pengeluaran sebanyak 120.000. Nah, ini dia detailnya. Ini bisa dicetak. Nah, suruh teman-teman kasir untuk melaporkan ini persifnya misalnya. Nah, ini juga akan masuk ke dalam ini juga transaksi ini dia akan petugas kasir yang akan kebuka itu cuman kasir aja. Ini contohnya kita logout ya. Ini kita masukkan kasir add. Oke. Nah, jadi kalau dia hanya kasir, dia hanya bisa melakukan penjualan.
Kemudian dia hanya bisa retur, pengeluaran, penjualan, sama closing kasir. Jadi menu-menu yang lain tidak kita aktifkan. Oke, kita masuk tetap ke yang tadi, pimpinan, supaya menunya lebih banyak, lebih enak jelaskannya. Ini dia. Nah, habis itu di laporan juga ada nama rekap penjualan. Di sini sudah jelas diskon berapa, margin keuntungan, kemudian total keuntungan sekian, margin keuntungannya ada 14%. Ini detail-detail yang menjelaskannya. Nah, ini ada detail transaksinya. 6 diskon, ini abon apa item yang keluar. Nah, ini adalah laporan rekap penjualan. Nah, kemudian ada laporan keuangan. Nah, ini juga ada laporan keuangan. Total pendapatan 620.000. Total COGS itu adalah modal dari 620.000 itu adalah 530.000. Laba bersihnya minus 30.000. Kenapa? Karena ada pengeluaran 120.000. Jadi pendapatan kas itu yang kita terima, uang yang kita terima adalah 500.000. 620 dikurang 120. Nah, jadi yang kita terima itu. Kemudian kalau keuntungan bersihnya adalah minus 30. Kalau ini adalah uang yang diterima, tapi belum ini kan dikurang ini secara fisik belum dikurangi, tapi sudah dihitung sebagai beban gitu. Jadi margin kita masih minus 130 karena dari 530 dari 620 dikurang 530 kemudian dikurang lagi pengeluaran, dapatlah laba bersih. Itu kurang lebih. Nah, kemudian di sini juga ada monitoring informasi produk. Nah, informasi produk ini dia akan menjelaskan yang fast moving, produk-produk yang mana produk yang kritis, ini stoknya kritis, ada yang fast moving, perlu restock, bahwa stok-stok kosong harus di restock, potensi rugi. Nah, ini ada. Jadi nanti stok-stok mana yang berpotensi rugi karena tidak ada pergerakan. Nah, itu akan dijelaskan di sini. Fast moving, rekomendasi stok berlebih itu akan ditampilkan di sini. Jadi kita bisa memanajemen stok. Kemudian di sini ada stock of name, pelanggan, supplier. Mungkin untuk sesi video kali ini kita masuk ke part kedua nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.